Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sen. Pada bahasan video kali ini yang Pak Sen bahas adalah salah satu soal yang sangat sering kali keluar pada saat tes CPNS, yaitu berkenaan dengan waktu berpapasan. Jadi banyak sekali teman-teman yang sangat bingung ketika menemukan soal seperti ini. Apakah pakai logika? Apakah pakai rumus? Nah, itu yang menjadi kebingungan utama dari teman-teman yang menemukan soal ini dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa gunakan rumus atau formula seperti ini, di mana waktu papasan yang Pak Sen tulis sebagai TP itu sama dengan jarak per kecepatan pertama tambah dengan kecepatan yang kedua. Tinggal kita cari itu saja, kemudian kita sesuaikan dengan waktu berangkatnya jika yang ditanya adalah pukul berapa. Kemudian pada jarak berapa mereka berpapasan, kita bisa cari dengan jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba untuk aplikasikan formula ini pada contoh soal 1. Andi berangkat dari Karangasem menuju Singaraja yang berjarak 198 km dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam pada pukul 6 WITA. Di saat yang bersamaan, Anton juga berangkat dari Singaraja menuju Karangasem melalui jalan yang sama dengan kecepatan 35 km per jam. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan dari Karangasem? Pertama, kita akan mencari dulu waktu mereka berpapasan. Sesuai dengan formula yang tadi, bisa kita tuliskan TP sama dengan S per kecepatan 1 tambah dengan kecepatan 2. Sehingga waktu papasannya, S-nya itu adalah 198 km per kecepatan orang pertama. Bisa kita misalkan kecepatannya Andi, yaitu 55 km per jam. Tambah kecepatan yang kedua. Orang kedua yaitu Anton, berarti 35. Sehingga 198 per 90. 198 per 90, 2,2 jam. Ya, 2,2 jam. 2,2 jam itu sama dengan 2 jam 12 menit. Sehingga waktu berpapasan yaitu 06.00 tambah 2 jam 12 menit. Berarti mereka akan berpapasan pada pukul 08.12 WITA. Inilah hasilnya. Bisa ya? Selanjutnya yang ditanya adalah pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan dari Karangasem. Berarti dari Karangasem itu bisa kita ambil kecepatannya Andi ya. Pada jarak berapa? Jarak sama dengan, ingat rumusnya adalah kecepatan kali waktu. 55 kali 2,2 jam. Sehingga mereka akan berpapasan pada jarak 121 km jika dari Karangasem. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, contoh soal 2. Gilang berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta pada pukul 09.00 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pada pukul 9.30, Intan juga berangkat dari Yogyakarta menuju Semarang dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jarak antara Semarang dan Yogyakarta 140 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Dan pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan dari tempat Gilang. Untuk contoh soal 2 ini, kasusnya berbeda dengan contoh soal 1 yang tadi. Jadi kalau contoh soal yang 1 tadi itu adalah jam berangkatnya sama, sedangkan untuk contoh soal ini, contoh soal 2, itu jam berangkatnya berbeda. Ini bisa kita lihat dari Gilang yang berangkat pukul 9 dan Intan yang berangkat pukul 9.30. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa gunakan
formula waktu berpapasan berikut untuk kasus yang jam berangkatnya berbeda. Itu bisa kita cari dengan waktu berpapasan itu sama dengan jarak yang ditempuh kurangi dengan selisih jarak per kecepatan orang pertama tambah dengan kecepatan orang kedua. Nah, yang berbeda ini dari formula sebelumnya itu ada delta S. Apa sih itu delta S? Delta S itu adalah selisih jaraknya antara orang pertama dengan orang kedua. Jadi, delta S itu harus dicari terlebih dahulu, tidak boleh tidak. Oke, kita akan coba terapkan formula ini ke dalam kasus contoh soal yang kedua tadi. Nah, sesuai dengan formula, kita harus cari dulu delta S-nya atau selisih jaraknya. Delta S sama dengan... Nah, jika ada pertanyaan, kenapa sih kita harus mencari delta S? Agar kita tahu berapa sih jarak yang sudah ditempuh Gilang selama 30 menit. Ya, logikanya Gilang kan berangkat pukul 9, sedangkan Intan berangkat 9.30. Nah, selama 30 menit itu, berapa sih jarak yang sudah ditempuh oleh Gilang? Nah, itulah yang disebut dengan selisih jaraknya. Oke, nah delta S itu bisa kita cari dengan kecepatan Gilang kali dengan selisih waktu antara Intan dan Gilang. Sehingga delta S sama dengan 40 km per jam kali selisihnya adalah 30 menit. Berarti 30 menit itu berapa jam sih? Bisa kita tulis 30 per 60. Sehingga 40 kali 30 per 60 itu adalah setengah. Sama dengan 40 kali setengah berarti 20. 20 apa? 20 km. Nah, jika delta S-nya sudah kita ketahui, berarti kita pertama cari dulu waktu berpapasannya mereka. Di TP sama dengan S kurangi delta S per kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Sehingga jaraknya dari Yogyakarta ke Semarang atau Semarang Yogyakarta itu adalah 140. Kurangi delta S-nya itu adalah 20. Per kecepatan Gilang itu adalah 40. Tambah kecepatannya Intan itu adalah 50. Sehingga TP sama dengan 120 per 90. Sama dengan 1,3 jam. Itu berarti 1,3 jam itu sama dengan 1 jam berapa menit? Nah, iya, 0,3 jam itu adalah 18 menit. Berarti 1 jam 18 menit. Nah, berarti mereka berpapasan pada pukul 09 tambah dengan 1 jam 18 menit. Sehingga mereka berpapasan pada pukul 10:18. Oke, ini adalah waktu mereka berpapasan. Selanjutnya, pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan dari tempat Gilang? Nah, berarti kalau yang ditanya adalah jarak, ini penyelesaiannya sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Kecepatan kali waktunya. Dari tempatnya Gilang ya. Kecepatan Gilang berapa? Kecepatannya 40 kalikan dengan 1,3. Sehingga 40 kali 1,3 52 km. Jadi mereka akan berpapasan pada jarak 52 km dari tempatnya Gilang. Oke, bisa ya? Nah, itu saja yang bisa Pak Hasan bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berlatih soal lainnya. Terima kasih.